Bapak Ibu, selamat malam Pastor. Kita jumpa lagi untuk pertemuan terakhir di bulan ini. Pastor mau healing dulu ya. Mungkin sampai kapan Pastor? Ya, nanti ya, surprise ya, biar penasaran ya. Ya, Pastor mau healing dulu, nanti akan diumumkan sampai kapan ya. Hari ini kita belajar dulu tentang Nabi Daniel. Sebelum kita mulai, boleh saya minta satu orang kesediaannya untuk memimpin doa. Langsung berdoa, Pastor. Baik, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa yang Maha Kasih. Kami bersyukur kepadamu karena pada malam ini kami boleh berkumpul lagi di tempat ini dalam keadaan sehat dan baik untuk belajar tentang Daniel, Nabi yang telah Engkau tunjuk untuk memberikan kabar bagi bangsa Israel. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, memberikan kami hikmat dan pengertian agar apa yang diajarkan oleh Pastor Tony boleh berguna bagi pertumbuhan iman kami. Doa ini kami sampaikan kehadiran-Mu dengan penamaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pastor. Baik, terima kasih. Selamat malam saudara-saudari. Jadi kita mau menyelesaikan Nabi besar. Karena dalam tradisi pembagian kitab suci Gereja Katolik, Daniel termasuk Nabi keempat dari Nabi besar. Setelah itu kita akan masuk ke Nabi-Nabi kecil. Ada 12, tapi nanti kalau Nabi kecil kita akan menggabung mungkin 2 Nabi jadi satu pertemuan. Jadi kita 5-6 pertemuan. Kita lihat apakah 2 atau bisa 3 juga, kita lihat menurut situasinya, kedekatannya juga, lalu panjang pendeknya bahan yang mau disampaikan. Jadi mungkin kita 5 atau 6 pertemuan untuk menyelesaikan Nabi-Nabi kecil. Tadi sudah disinggung bahwa ini pertemuan terakhir bulan ini karena tanggal minggu depan tanggal berapa? 30 Juli ya? 30 Juli itu dekat dengan pesta Kapsin, ada di PR, ada di Sisilia. Jadi nanti mungkin juga sibuk di sini, sehingga biarlah tanggal 30 Juli itu libur. Nah, setelah 30 Juli libur, Selasa berikutnya itu tanggal berapa Agustus ya? 6 Agustus. Mungkin saat itu saya sedang di luar kota. 6 Agustus, sedikit di luar kota Cikgu. Oke, 6. Terus 13 saya baru pulang, jadi mungkin belum sempat menyiapkan bahan. Jadi saya nanti libur tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 12. Tadi Bu Elita bilang healing dan ya, sedikit memerlukan sedikit santai sedikit. Selama ini memang dikejar terus menerus dengan tugas, ya, selalu ada tugas memang, tapi kadang-kadang juga perlu sedikit memanjakan badan ini. 1 minggu saya nanti, sekitar 1 minggu saja, jadi tidak terlalu lama, dari 3 Agustus sampai dengan 12. Jadi 13 mungkin belum sempat, jadi mungkin kita mulai nanti tanggal 20 Agustus lagi. Jadi kita ada libur 3 kali, 30 Juli, 6 Agustus, 13 Agustus, 20 Agustus kita mulai lagi. Baik, itu saya pikir untuk jadwal kita. Nah, sekarang kita masuk ke Nabi Daniel. Daniel ini sebenarnya ada yang bertanya apakah dia memang termasuk kitab para nabi atau kitab khusus. Kenapa? Kalau kita lihat baca Daniel itu ceritanya itu banyak penglihatan kan gitu ya. Nah, penglihatan itu memang ada nabi yang melihat penglihatan juga. Yeskiel kemarin kita lihat bagaimana dia melihat penglihatan tulang-tulang itu akhirnya menjadi manusia. Tapi Daniel tuh rata-rata hampir semua itu
kisahnya itu penglihatan. Jadi ada yang mengatakan mungkin dia memakai gaya sastra khusus yang disebut dengan apokaliptik. Nanti kita lihat mengapa dia memakai gaya bahasa khusus, penglihatan, simbol-simbol, gambaran-gambaran yang agak istimewa, agak khusus, tidak seperti gambaran umum. Kalau Yesus buat gambarannya umum, ada petani menyebarkan benih, kita gampang melihatkan itu. Ada domba yang tersesat, kita langsung tahu menangkapnya. Ini tidak, ini patung besar katanya kan itu, mimpi. Kepalanya dari emas, lalu dadanya dari besi tua, perutnya dari tembaga, lalu ada lututnya dari tanah liat. Nah, itu kan jadi agak unik untuk kita menggambarkan. Ada suatu gambaran yang sedikit berbeda. Nanti kita akan lihat mengapa hal itu dipakai oleh Daniel. Jadi memang ada beberapa orang berpikir ini bukan sebenarnya kitab nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Dia sedikit khusus. Baik, dan itu ada pertanyaan apakah memang dia tergolong nabi atau tidak. Tapi isinya memang ya mirip dengan muatan nubuatan Nabi Yeskiel, Nabi Yeremia, Yesaya. Ada kritik terhadap zamannya. Ada juga usaha untuk membangkitkan semangat dari orang-orang Israel. Dan dalam doa dikatakan kan itu ditunjuk oleh Allah. Hanya tidak disebut di sini bagaimana cara dia dipanggil. Tidak ada. Kalau Yesaya kan jelas dia dipanggil di Bait Allah. Kalau Yeskiel kemarin dia dipanggil di pembuangan. Sini tidak disebutkan kapan dia dipanggil, tapi jelas dia dipilih oleh Allah. Jadi dia dimasukkan dalam kitab suci Katolik. Dia masukkan dalam kelompok nabi-nabi besar. Kenapa? Karena isinya memang sesuai dengan kriteria kitab para nabi. Berisi apa? Ada penglihatan, ada pengalaman ekstase, ada trans. Jadi seperti orang yang terangkat, itu trans namanya kan. Itu terangkat dari dunia ini, lalu dia bisa bernubuat, kemudian juga berdoa, mempunyai kritik terhadap raja-raja yang sesat, mencoba untuk menyemangati bangsa Israel yang sedang terpuruk. Ini semua membuat kitab ini disebut kitab nabi, karena isinya memang sesuai dengan pengalaman para nabi. Hanya gayanya, gaya bahasanya yang kita sebut dengan gaya sastra. Dia pakai gaya sastra yang berbeda, yang kita sebut dengan gaya apokaliptik. Nanti kita lihat apa maksudnya apokaliptik. Jadi karena itu kitab Daniel ini sifatnya itu ambigu, artinya punya dua sisi. Punya dua sisi. Di satu sisi materinya berisi penabian, tapi di sisi lain gayanya gaya apokaliptik, gaya sastra kebijaksanaan Israel. Nah, apa itu apokaliptik? Apokaliptik itu dari kata Yunani apokaliptein atau apokalipsis. Ini kata kerja, ini kata sifat. Kalau bahasa Inggris apokalips artinya apa? Nah, ada film dulu namanya Apocalypse Now. Jadi apokalips dalam bahasa Inggris namanya kiamat, ya. Kiamat, bencana besar gitu ya. Karena memang dalam gaya sastra apokalipsis atau apokaliptik digambarkan banyak memang bencana-bencana, kejadian-kejadian yang hebat. Kalau mau lihat buku yang bersifat apokaliptik dengan sangat jelas, bukalah buku terakhir dari kitab suci kita, Wahyu. Dalam bahasa asing pun namanya apokalips, buku itu diambil dari gaya sastra apokaliptik. Nah, apa itu gaya sastra apokaliptik? Apokaliptein itu seperti istilahnya menyingkapkan. Apo itu keluar, kaliptein menyingkapkan rahasia. Jadi ada suatu misteri kemudian dibuka. Jadi gaya sastra apokaliptik itu mau membuka rahasia, entah rahasia sejarah kita, rahasia peristiwa tertentu, rahasia Allah, pokoknya itu bersifat pembukaan misteri dan rahasia. Maka kita bahasa Indonesia pakai kata mewahyukan rencana Allah, misteri Allah.
Jadi kita sebut kitab Wahyu. Kan terjemahan itu terakhir kitab Wahyu. Itu dari kata apokalipsis gitu. Pewahyuan, menyingkapkan misteri. Hanya uniknya, walaupun dia menyingkapkan misteri, dia pakai simbol. Jadi simbolnya harus diterangkan lagi. Jadi dia pakai penyingkapan yang mempunyai gaya simbolis. Jadi ini memang pakai simbol-simbol dan terutama menyangkut dunia yang di luar kita. Yesus tidak memakai simbol yang unik. Yesus pakai kejadian sehari-hari. Benih yang jatuh di tanah, apalagi mutiara, apalagi pelita, pokok anggur, domba, hal sehari-hari. Kalau apokaliptik tidak, dia pakai gaya yang membuat ada kita rasanya tinggal di dunia lain gitu, ekstraterestrial. Jadi misalnya belalangnya itu sebesar kuda. Itu baca kitab Wahyu. Kepalanya 7, lalu tanduknya 10. Dari tanduk itu ada mata lagi. Itu bagaimana membayangkan itu kan? Itulah maksudnya supranatural, di luar, di atas gaya alam kita ini. Itu dipakai demikian gaya itu. Dan itu berlebih-lebihan dan umumnya berisi penglihatan. Gayanya, oh aku melihat. Nah, dari atas langit turunlah seseorang seperti ini. Lalu saya melihat sekelompok kuda. Oh, yang warnanya merah, hijau, kuning, kelabu, meletus balon hijau. Bom. Ya memang dia memakai gaya yang aneh-aneh gitu kan. Pakai warna-warni, pakai bentuk yang unik-unik, pakai cerita yang hebat. Itu bencananya itu berlangsung selama berapa 1000 tahun contoh kan. Kita hidup banyak 80 tahun kok kita kuat. Jadi, pokoknya gambarannya berlebih-lebihan, penglihatan, lalu kemudian ada nanti muncul seseorang yang dari atas, entah itu malaikat, entah itu Allah sendiri, pokoknya makhluk surgawi, Dan ada orang manusia yang menerima itu. Jadi sini Daniel sebagai dalam kitab Daniel adalah Daniel sendiri yang melihat penglihatan. Atau raja yang bermimpi, kemudian Daniel menafsirkan mimpi itu. Nah, kitab Daniel begitu. Dan sebenarnya ceritanya, maksudnya itu walaupun gambarnya itu unik, kadang-kadang seperti bencana alam, kadang-kadang seperti dunia kiamat, dia tidak mau mengatakan kiamat dunia. Dia mau mengatakan apa arti sejarah yang sedang dialami sekarang. Mereka sedang mengalami apa sebenarnya? Tapi mereka tidak mau mengatakan dengan kata-kata biasa. Dia mau katakan membuat cerita yang unik. Tapi yang mau ditafsirkan adalah sejarah sekarang ini. Sejarah saat ini. Dengan akibat yang akan muncul dalam waktu dekat. Bagaimana nanti? Kalau ini dijalani begini, beginilah hasilnya. Kalau kamu tidak mengikuti perintah Allah dalam gambaran ini akan hasilnya. Jadi ada suatu penafsiran terhadap sejarah kita saat sekarang dengan gambar simbol, dengan akibat yang akan muncul. Jadi karena itu kitab apokaliptik biasanya punya juga semacam ramalan ke masa depan. Tapi bukan masa depan dunia kiamat, sebenarnya masa depan yang dekat. Dalam waktu dekat, kalau saya tidak melakukan kehendak Tuhan, inilah yang akan terjadi. Kalau saya mengikuti kehendak Tuhan, ini akan dialami oleh manusia. Jadi biasanya itu berisikan ini keselamatan. Ujung-ujungnya sebenarnya kitab apokaliptik itu mau menggambarkan keselamatan akhir manusia. Walaupun nampaknya ada bencana, walaupun nampaknya ada penganiayaan, tetap keselamatan. Nanti kita kaitkan dengan apa? Teologi dari kitab Daniel. Dan ini mengubah tujuan hidup orang. Nah ini. Jadi kitab-kitab ini yang sifatnya apokaliptik itu tujuan akhirnya itu selalu berusaha untuk mengubah orang untuk bertobat. Kalau kita bersalah sekarang, cepatlah bertobat. Kalau kita berdosa sekarang, cepatlah memperbaiki diri. Itu tujuannya, mengubah perilaku hidup manusia yang menerima pewartaan dari wahyu tersebut. Dan umumnya kitab apokaliptik ini
pseudonym, pseudoepigrafa. Kita kan sudah belajar dulu ya. Apa maksudnya? Meminjam nama orang. Meminjam nama orang. Jadi hampir tidak ada kitab yang sifatnya apokaliptik itu benar-benar penulisnya adalah orang yang disebut itu. Jadi kata lain kita bisa katakan kitab Daniel itu bukan ditulis oleh yang bernama Daniel, tapi dipilih nama Daniel. Kenapa? Karena nanti kata Daniel punya arti. Daniel, Allah adalah hakimku, atau Allah menghakimi. Jadi di sini digambarkan dalam kitab Daniel, Allah akan menjadi hakim pada saat terakhir. Dan pada saat terakhir akan muncul seorang anak manusia. Nama anak manusia itu datang dari Daniel. Pertama kali muncul istilah anak manusia yang dipakai oleh Yesus untuk dirinya. Yesus kan tidak pernah menyebut dirinya eksplisit Tuhan. Hanya pernah sekali Yesus menyebut dirinya Tuhan. Dalam seluruh kitab suci Injil, Yesus tak pernah menyebut dirinya Tuhan. Dia pakai istilah selalu anak manusia. Tapi dia pernah sekali dia menyebut dirinya Tuhan. Sekali saja. Biasanya itu orang lain menyebut dirinya, menyebut Yesus Tuhan. Tapi ada satu kali Yesus mengatakan, jika aku guru dan Tuhanmu, dan memang benar aku adalah guru dan Tuhan, di mana didapatkan kalimat itu? Itu pada hari istimewa Kamis Putih, Yesus membasuh kaki murid-murid. Jika kamu menyebut aku guru dan Tuhanmu, dan memang aku guru Tuhanmu, membasuh kaki muridmu, maka kalian pun harus saling mengasihi. Saat itu Yesus menyebut dirinya Tuhan. Dan saat-saat lain dia selalu pakai istilah anak manusia. Dan itu datang dari kitab Daniel. Istilah itu seorang seperti anak manusia. Apa arti anak manusia? Kita nanti lihat dalam kitab Daniel artinya. Nah ini sastra apokaliptik. Mengapa ini dipakai? Mengapa ini dipakai? Gaya ini dipakai selalu pada saat genting yang dihadapi oleh masyarakat, dalam hal ini orang Israel pada masa itu. Saat mereka merasa diri tak berdaya, saat mereka merasa diri dikejar-kejar, dianiaya, dikucilkan, dipenjarakan, dibunuh. Nah, pada saat seperti itulah gaya ini muncul. Jadi dalam sejarah Israel, apokaliptik itu dipakai pada tahun 300 sebelum Masehi sampai dengan tahun 100 lebih sesudah Masehi. Kurang lebih 300-400 tahun. Itu adalah masa paling kritis dalam sejarah orang Israel. Mereka sudah dihancurkan kerajaan utara, mereka sudah kehilangan kerajaan selatan, mereka sekarang boleh kembali. Ingat ya, kemarin kita belajar tentang pembuangan ke Babel, kembali dari Babel tahun 500-an. Lalu mereka mulai mendirikan negaranya, memperbaiki bait Allah. Datang lagi kerajaan Yunani. Karena tadinya mereka diberi semacam ruang oleh kerajaan Persia, Raja Koresh. Nah, Cyrus Persia itu memberikan pada orang Israel, silakan kalian kalau mau bangun kembali silakan. Baru saja mereka mulai bersedikit bernafas mau membangun negaranya, datanglah kerajaan Yunani yang mulai tahun 330 lebih, zaman Alexander Agung. Dan pengikutnya itu kemudian menjajah Israel dan memaksakan orang Israel harus meninggalkan agamanya. Mula-mula mereka biasanya tidak menjajah, tidak terlalu keras. Tapi pada saat Antiochus Epiphanes keempat tahun 200-an Masehi, sebelum Masehi, dia itu sungguh-sungguh keras. Bait Allah dinodai, dimasukkan di situ patung-patung, lalu dilarang membuat persembahan. Jadi bait Allah sekarang menjadi tempat kuil bangsa asing.
tempat yang paling kudus untuk orang Israel menjadi kuil bangsa asing, dewa-dewa asing, di mana tidak bisa lagi melaksanakan kurban untuk orang Israel sendiri. Nah, itu pada masa itu orang Israel dipaksa untuk makan babi. Yang ada orang Israel itu seperti orang Islam dan makan babi sampai sekarang haram. Dalam kitab Imam bisa dibaca mana makanan halal dan haram itu. Babi termasuk haram. Tapi Yesus sudah mengatakan dalam kitab Mazmur, kitab Injil Markus, bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan manusia, tapi apa yang keluar dari hati dan mulut. Jadi dengan itu semua makanan yang takut. Pada Yesus hadir dan Paulus juga kemudian memberikan itu kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi tetap mereka memakai daftar itu karena itu budaya mereka. Tidak makan yang tadi haram. Nah, kita kembali ke sini. Mereka dipaksa. Mereka dalam kitab Makabe kita lihat si imam besar dari keluarga Makabe itu dipaksa untuk makan babi, dia tidak mau, kemudian dia rela untuk mati. Dan saat itulah orang-orang Israel itu harus berjuang lagi untuk kemerdekaan mereka. Nah, inilah saat dimana sastra apokaliptik itu muncul. Kenapa? Karena ini sastra yang dipakai untuk menceritakan kenyataan tetapi dengan simbol, terutama untuk menghindari para penjajah dan penindas mereka mengerti pesan mereka. Jadi mereka pakai sandi sebenarnya. Jadi maksudnya ini adalah sandi. Simbol itu sandi. Seperti orang Kristen dulu di abad pertama di Italia, di Roma. Kalau nanti ada yang punya kesempatan turun ke katakombe, ada katakombe yang dibuka untuk kita ya. Ada 3-4 katakombe, bisa asal ada waktu saja turun katakombe, kita akan lihat ada gambar ikan, atau di dekat sana ada gambar ikan, bukan katakombenya tapi dekat sana. Itu simbol juga, karena ikan adalah simbol apa? Ekaristi. Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus ketika bangkit makan. Waktu Yesus bangkit dia makan apa? Dia menampakkan diri kepada para murid. Para murid masih takut, tidak percaya. Ada makanan padamu, mereka kasih kepada dia ikan. Ikan goreng lagi ya. Jangan disebut ikan goreng, bukan ikan rebus atau diarsik, ikan goreng. Karena itu saya suka makan ikan goreng, bukan ikan rebus. Karena digoreng lebih enak karena dingin, walaupun katanya kurang sehat. Baik, ikan adalah simbol Ekaristi. Nah, karena itu orang-orang Kristen di abad pertama, karena mereka sedang dikejar-kejar orang Romawi kan, tidak boleh bergerak orang Kristen. Oh, di sini ada kelompok orang Katolik, orang Kristen. Mereka tahu ada keluarga mereka di sana, ada kelompok mereka di sana, ada kelompok doa di situ. Itu simbol untuk mengungkapkan suatu kenyataan yang hanya dimengerti oleh kelompok tersebut. Ini sebenarnya makna dari simbol-simbol yang ada secara apokaliptik. Ketika digambarkan binatang dengan huruf 666, tak usah pikir cari manusia ada kepalanya, 666. Kan dulu saya pernah nonton film waktu saya masih SMP SD, Diomen. Jadi itu kepalanya yang dilihat, oh ada 666 itu. Atau yang melihat, ada yang melihat paha dan seterusnya kan itu. Bukan itu. Tak usah mencari yang kepalanya ada angka 666 di situ. Itu simbol. Orang Yahudi, orang Timur Tengah itu suka memakai gaya yang disebut dengan teknik apa namanya itu? Kok sekarang saya lupa namanya. Menghurufkan angka dan mengangkakan huruf. Saya lupa. Nanti akan muncul. Kadang-kadang tidak, ini tak ada faktor U ya. Bisa muncul nanti tiba-tiba. Jadi misalnya 1 A, 2 B,
Atau A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, E sama dengan 5, F sama dengan 6, G sama dengan 7, H sama dengan 8, I 9, J 0 atau 10, tergantung bagaimana sistemnya. Lalu sudah itu 20, 30, 40. Jadi teknik ini mengangkakan huruf, menghurufkan angka. Dari angka 666 ini dihurufkan, keluarlah satu nama, Kaisar Nero. Sebenarnya itu. Jadi mereka tidak berani menyebut nama Kaisar Nero, binatang itu yang mempunyai jumlah 666 itu. Tapi orang-orang Kristen saat itu langsung tahu, oh dengan teknik ini mengangkakan huruf, menghurufkan angka, keluar nama Kaisar Nero. Kaisar Nero sudah mati pada saat orang Kristen. Yang dimasukkan adalah Kaisar Domitianus, yang dianggap sebagai wujud baru dari Kaisar Nero. Kaisar Nero, kita sebut saja Nero, Nero yang baru. Kenapa? Kekejamannya sama dengan Kaisar Nero, bahkan lebih kejam lagi pada saat kitab Wahyu ditulis. Nah, itu gaya apokaliptik. Simbol itu semua dimengerti oleh orang-orang yang membaca, menangkap. Itu simbol mengungkapkan kenyataan, peristiwa, orang. Jadi ketika digambarkan hewan bertanduk, atau dikatakan ular yang begini dan begitu, mereka mengerti yang dimaksud ular itu adalah para pemuka agama Yahudi. Nah itu, mereka ada ular kecil yang menjadi anak buah dari ular besar, yakni iblis. Kan ada disebut, ada ular tua kan, ular piton. Itu semua simbol, semua. Nah, pada saat kitab Daniel ditulis, orang Israel juga pada situasi itu sedang tertindas besar. Ditindas oleh kerajaan apa? Kerajaan Syria. Kerajaan Syria. Kerajaan nanti apalagi menyusul Romawi. Nah, setelah Syria itu Romawi. Yunani, Syria, Romawi. Jadi inilah saat yang dimana orang-orang Israel sedang sulit. Dan situlah masa di mana mereka juga mengalami masa yang paling membanggakan. Kenapa? Muncullah keluarga Makabe. Kitab Makabe ya. Itu kalau kita bacakan nampak bagaimana keluarga Makabe itu berjuang untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan raja-raja Yunani. Mereka berhasil. Perang selama 7 tahun, mereka mendapatkan kemerdekaannya kurang lebih 90 tahun. Itu masa di mana mereka hidup sebagai bangsa yang merdeka. Tapi sudah itu datang Romawi, habis semua. Kalah lagi. Jadi latar belakangnya itu membuat apa? Itu adalah jawaban iman untuk meneguhkan orang-orang yang sedang menderita, orang Israel yang sedang menderita, membangkitkan semangat mereka. Masih ada harapan baru, ada jaminan kekekalan hidup, kesehatan, keselamatan untuk kita. Ada beri kepastian, di mana Tuhan? Kita sedang menderita, kita baik, kita berjuang untuk Tuhan, kok kita menderita? Tuhan ada. Jadi pakai semua simbol itu untuk memberikan pengharapan, memberikan jaminan, kepastian, memberikan juga kedalaman iman, menumbuhkan keselamatan yang mereka janjikan, memberikan arah dalam hidup mereka di saat mereka sedang bingung. Jadi kitab-kitab apokaliptik ini termasuk dalamnya Daniel itu berada dalam konteks ini. Jadi kalau kita baca itu jangan heran kok bicaranya tentang hal-hal yang besar-besar, yang aneh-aneh. Karena dia memang hidup dalam situasi seperti ini. Dan dia tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata langsung. Dia pakai kata-kata simbol, peristiwa simbol. Sama dengan kita kadang-kadang mengajar anak-anak kan, pakai cerita Babel, kancil, kan itu. Kita tidak mengatakan orang baik dan orang jahat, orang jujur dan orang curang, tapi kancil dengan buaya. Siapa lagi? Lebay malang. Itu kan tidak ada sebenarnya, tapi itu ada gambaran dari
suatu kenyataan yang mau kita sampaikan dengan cerita simbol seperti itu. Baik, nah sekarang bagaimana kita tafsirkan kitab Daniel? Kitab ini berisi kitab Nabi, kenabian, jelas, mempunyai nubuat kenabian. Nah ini pesannya, dalamnya itu membuat pesan-pesan Allah, mengkritik situasi yang tidak benar, memberikan harapan kepada orang-orang yang sedang tertindas, memberikan kepada mereka suatu hal yang baru, menjaminkan keselamatan dari Tuhan. Hanya dia dibungkus dengan sistem sastra kebijaksanaan. Sastra kebijaksanaan itu pakai gaya-gaya yang simbolis itu. Jadi boleh katakan kitab Daniel adalah nabi atau Nadir adalah nabi yang berbeda dari nabi-nabi sebelumnya. Ia memakai tulisannya dengan gaya apokriptik, dengan nubuatan kenabian yang berusaha untuk membuka rahasia. Sini bukan rahasia jelek, tapi rahasia bahwa Allah tetap menyertai orang Israel. Allah akan menaklukkan musuh-musuh mereka. Meskipun belum tentu tahu kapan waktunya, tapi Allah akan bekerja menaklukkan musuh-musuh Israel sendiri. Ini pesan dari Daniel. Nah, siapa Daniel? Kalau kita buka Daniel 1:46, coba cek dulu. Kitab Daniel. Kita baca di situ siapa dia. Oh, saya pula muncul di sini. Daniel. Jam berapa bunyi itu? Masih mau apa ya? Angelus. Karena kadang-kadang sekarang ini tiba-tiba banyak HP berbunyi lonceng ya. Jam 12 berbunyi loncengnya, jam 6 sore berbunyi loncengnya. Angelus, maka saya bilang sekarang HP kita itu sudah menjadi bunyi lonceng. Daniel. Kita lihat siapa Daniel. Bab 1 ayat 46. Inilah gambaran fisik dari Daniel. Apa itu? Orang-orang muda yang tidak mempunyai celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengetahuan tentang ilmu, orang-orang yang cukup cakap untuk bekerja. Nah itu. Jadi ketika itu raja mau mencari pegawai-pegawai dari kalangan orang muda, dan nanti dipilih diantaranya adalah Daniel. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Anania, Misael, dan Azaria. Itu 3 teman Daniel. Anania, Azaria, dan Misael. Jadi dia adalah termasuk kelompok orang saleh. Dalam bahasa Ibrani disebut Hasidim, Hesed. Kata sifat tunggal jamak menjadi Hasidim. Hesed adalah sebenarnya orang yang adil, yang benar. Sifat adil benar itu Hesed. Allah itu Hesed dan Emek, adil benar dan berbelas kasih. Jadi Hasidim adalah orang-orang yang mempunyai sifat keadilan, kebenaran, kesalehan. Nah, dan dia termasuk orang seperti ini. Jadi dia tidak mempunyai cacat celah, berperawakan baik, tampan, menarik, sehat, berbagai hikmat, berpengetahuan, berilmu. Ini Daniel. Tapi kalau kita baca dengan baik, nama Daniel hanya muncul 2 kali, saya pikir, di dalam kitab ini, di awal dan di akhir. Saya lupa ayat berapa, nanti bisa muncul lagi. Tetapi kelihatan bahwa bukan, sebenarnya pengarang ini bukan bernama Daniel. Hanya dia memakai nama Daniel untuk menekankan ini, sifat Allah. Allah adalah penghakim terakhir, tetapi bukan penghakim yang keras, tapi penghakim yang nanti ingin menyelamatkan.
Dia akan menghakimi orang-orang jahat, akan menghukum orang-orang jahat, dan memberikan kepada orang-orang Israel yang sedang tertindas keselamatan, asal mereka beriman kepada Tuhan. Inilah sejarah sejarah singkat dari Daniel. Tidak ada banyak keterangan di dalam ini. Lain dengan Yeremia, Yesaya, Yeskiel masih kadang-kadang muncul. Tapi dalam kitab Daniel lebih berisi penglihatan, cerita-cerita, dan ketiga sahabatnya juga itu, Hanania, Azariah, dan Misael. Nah, latar belakang kitab Daniel itu ada campuran. Kalau kita baca Daniel 1-2, itu Daniel seolah-olah hidup pada zaman apa? Abad ke-6. Karena menyebut nama Nebukadnezar. Kan? Nebukadnezar menyerbu kerajaan selatan pada abad ke-6, tahun 590-an, 580-an. Saat itulah dia mendeportasi, mengangkat semua orang Israel pergi ke Babilonia. Tapi kalau kita baca lebih lanjut, mulai bab 3, 4, 5, 6 sampai bab 12, tiba-tiba setting sejarah berubah. Bukan lagi Nebukadnezar. Nama-nama yang muncul adalah nama-nama kerajaan Persia, Syria. Dan kata lain, pengarang kitab Daniel nampaknya itu mencampur adukan dua masa. Tetapi dari cerita yang kita lihat dominan di belakang, masa yang datang adalah masa di mana penulis kitab Daniel itu adalah masa abad kedua, tahun 100-an lebih sebelum Masehi, bukan masa ke abad ke-6. Jadi Daniel 1-2 itu nampaknya mencampurkan cerita yang lain. Kita kan masukkan nama Nebukadnezar di situ. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, sebagian besar dari kitab Daniel bercerita tentang masa pada abad kedua. Masa kerajaan Yunani terpecah menjadi 3 dan 4. Kita ingat, Alexander Agung mati, tidak ada anaknya kan? Lalu kerajaannya dipisah menjadi 4. Nah, itu ada gambaran itu muncul dalam penglihatan-penglihatan itu. Jadi dengan demikian kita bisa lebih berpikir kitab Daniel bukan kitab dari abad ke-6 sebelum Masehi, tapi abad tahun 200-an, tahun 100-an sebelum Masehi. Itu setting sejarahnya. Ini setting sejarahnya. Karena di situ nanti ada pecahnya kerajaan jadi 4, bagaimana Bait Allah dicemari. Nebukadnezar tidak mencemarkan Bait Allah kan? Apa yang dibuatnya? Dihancurkan Bait Allah. Sementara dalam cerita Daniel ada yang menempatkan patung lembu emas, patung emas, dewa-dewa Baal dan seterusnya. Itu terjadi pada zaman siapa? Zaman kerajaan Yunani, Antiochus Epiphanes keempat dan pengganti-penggantinya. Jadi penglihatan-penglihatan itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi pada abad kedua, abad ketiga, kedua sebelum Masehi. Saat setelah Alexander Agung meninggal, diganti oleh pengganti-pengganti yang kemudian menjadi kejam, bengis. Alexander Agung sendiri tidak memaksa orang-orang jajahannya harus menganut agama Yunani. Dia membiarkan mereka tetap dalam agamanya kok. Bahkan dia bisa mengubah nama dewa-dewinya pun dengan nama dewi-dewi lokal. Misalnya Zeus. Lalu sampai dari Roma berubah namanya Jupiter. Dia mengambil nama dewa-dewa lokal tuh untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat. Alexander Agung bukan orang yang memaksakan bahwa agama Yunani dan seluruh isinya harus dianut oleh orang. Dia hanya ingin supaya orang-orang memikir dengan cara pikiran Yunani, filsafat Yunani. Nama tidak masalah, ganti nama tidak ada masalah. Oh, sorry. Halo, ya. Mungkin karena saya juga agak jauh dari ngomong, agak kecil ya, baik, terima kasih. Nah, jadi abad-abad ketiga setelah Alexander Agung meninggal, abad kedua, situlah raja-raja Yunani yang menduduki daerah Israel, memaksa orang-orang Yahudi harus makan babi, harus menyembah dewa-dewa asing, lalu menimbulkan tadi pemberontakan Makabe. Itulah zaman setting kitab Daniel.
Kalau kita baca dalam bab 10, bab 11, bab 12, bab 7, bab 8. Jadi demikian para ahli lebih setuju atau lebih sepakat bahwa kitab Daniel bukan dari zaman abad ke-6, abad ke-7, tapi dari abad ke-3 atau abad ke-2 sebelum Masehi. Jadi penulis kitab Daniel nampaknya mencampur adukan sedikit sejarah sebelumnya atau nama dari raja Raja Babilonia itu, Nebukadnezar. Dan itu hanya ada dalam 2 bab pertama. Setelah itu tidak muncul lagi. Semua nama yang lain adalah muncul nama-nama kerajaan Yunani dan kerajaan Assyria. Baik, jadi latar belakang sejarahnya di sana. Jadi pada saat Persia menaklukkan Babilonia, lalu kemudian Babilonia ditaklukkan Yunani, Persia ditaklukkan Yunani, disitulah muncul kebudayaan, agama. Dan setelah dia meninggal, dibagi menjadi 3-4 kerajaan besar, dan kemudian Israel masuk dalam bagian Asia ini dan mendapatkan pengalaman buruk, sehingga mereka memberontak, terutama ketika bait Allah yang suci untuk mereka dinajiskan oleh raja-raja Yunani saat itu. Antipas keempat Epiphanes terkenal sebagai raja Yunani yang sangat kejam pada waktu itu. Nah, kalau kita baca kitab Daniel, bentuknya seperti ini. Pengantar bab 1, bab 2, bab 7 ini adalah kesaksian dan tindakan dari para martir. Daniel bab 2 itu mimpi tentang 4 kerajaan. Inilah yang saya katakan, kerajaan Yunani dibagi menjadi 4. Lalu apa yang dibuat oleh para martir ini, orang-orang Yahudi yang mempertahankan imannya sampai dengan akhir. Misalnya mereka dibuang ke kandang singa, mereka dimakan oleh hewan-hewan buas, mereka dibakar. Nah, ini yang perbuatan mereka. Lalu ini yang jadi inti. Orang-orang jahat, lihat ini seperti apa? Sandwich. Pada makan McD, roti kan gitu. Terus sayur, tomat. Yang di tengah yang paling enak daging. Nah, inilah intinya. Jadi disusun begini kitab Daniel ini. Jadi intinya adalah yang jahat nanti akan dikalahkan oleh Tuhan. Allah akan mengadili mereka. Maka tadi Daniel, Allah menghakimi. Jadi nama Daniel itu punya maksud untuk menunjukkan bahwa penghakiman Allah akan jatuh pada orang-orang yang jahat. Mereka yang menindas orang-orang Israel. Mereka akan dihancurkan oleh Allah. Jadi ini mengapit. Ini seperti kita McD itu, roti besar itu. Saya tuh kalau dia tuh bingung sendiri bagaimana memakannya. Tebal gitu kan, apalagi Big McD. Saya pasti tidak berani makan. Kenapa? Saya pernah 2 kali lepas rahang saya. Benar. Pernah 2 kali saya lepas rahang. 1 kali waktu saya frater. 1 kali waktu saya sudah imam tapi sedang kuliah di Roma. Musim dingin. Tiba-tiba tidak kembali rahang itu kan. Untunglah saat itu ada teman saya, orang Portugis, Kapusin Portugis. Mereka orang Portugis itu ikut wajib militer ya, termasuk juga kepala biarawati. Tapi karena dia adalah biarawati, dia tidak ditempatkan sebagai tentara yang bertempur. Dia di bagian kesehatan, medis. Jadi karena itu ketika dilihatnya pas, dia tidak pergi kuliah ulang. Lalu saya kesulitan mengembalikan ini. Dia lihat, lalu dia bergerak. Wah, pandai juga dia mengembalikan rahang ini. Jadi saya tuh hati-hati sedikit. Kalau tertawa terlalu besar atau muak terlalu besar harus tahan sedikit. Karena pernah lepas 2 kali, sangat tidak nyaman. sangat tidak nyaman. Jadi kembali kepada ini. Yang ingat McD-nya, ingat bahwa ini yang di tengah itu adalah
yang paling inti, boleh katakan pusat dari kitab Daniel, kejahatan akan kalah, keselamatan akan menang. Walaupun kita harus berkorban, harus meninggal karena iman, Allah akan memberikan pada kita apa yang kita perlukan, keselamatan untuk orang-orang Israel. Ini pembagian kitab Daniel untuk kita baca. Nah, saudara-saudari, kalau dalam kitab kita yang memakai ini terjemahan ekumenis ya, Protestan dan Katolik, maka ada bagian Deuterokanonika. Coba buka Deuterokanonika. Jadi karena bagian yang tidak diterima oleh Protestan sebagai kitab suci, maka mereka membuatnya dalam Deuterokanonika. Coba lihat tambahan Daniel, ada nggak? Tambahan Daniel itu ketiga terakhir terlengkap, ya kan? Ada kan? Nah, tambahan pada kitab Daniel dalam edisi ekumenis, namanya ekumenis, di mana itu dipakai untuk Katolik dan Protestan. Tambahan itu ditaruh di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini edisi ekumenis. Jadi ada situ kalian bab 4 tiba-tiba kan ayat 24 tiba-tiba muncul. Itu babnya di mana? Kita nggak tahu tuh. Nah, lalu ada lagi cerita apa yang terkenal tuh? Cerita yang terkenal 13 Susana dengan 2 orang tua mesum itu. Nah, itu. Kalau dibaca itu siap-siap duduk dah di bangku itu 15 menit. Ibarat Pak, kalau hari Minggu, kalau misalnya misa pagi kan ada cerita Susana itu, baca lengkap. 15 menit itu. Lebih panjang dari khotbah pastor. Tapi menarik ceritanya, dia tidak bosan. Itu bisa dibuat sebagai satu sinetron 16 seri. Drakor Korea. Drakor 16 kan itu. Tidak seperti sinetron Indonesia yang ratusan lalu tidak tamat-tamat. Tersanjung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah bertahun-tahun tidak tamat-tamat. Ikatan Cinta sudah tamat belum? Udah nggak jelas lagi. Makanya berkeluaran aktornya kan, aktrisnya juga keluar. Siapa itu, si Amanda itu? Nggak jelas lagi kan jalan ceritanya. Baik. Jadi kita lihat yang disebut dengan tambahan ini dalam kitab suci Katolik itu langsung masuk dalam Daniel. Ini Katolik, terbitan Katolik. Hanya ini bahasa Inggris ya. Yang bahasa Indonesia saya tidak punya. Ini NAB, New American Bible. Ini terbitan dari penerbit Amerika. Nah, bagaimana dia masukkan tambahan Daniel tadi yang ayat 24 itu? Coba kalian baca, menarik di situ. Di sini ada 12 bab. Benar? Karena ini maka hanya teks protokanonika. Jadi kalau dengan tambahan Daniel, dia ada bab 13 dan bab 14. Jadi lebih dari 12 bab. Nah, kita sekarang lihat dulu di mana ditempatkan dalam edisi Katolik. Karena edisi Katolik tidak mengenal Deuterokanonika. Semua yang itu masuk dalam bukunya. Nah, kita lihat dalam buku Daniel. Sebentar. Cerita tentang perapian yang menyala-nyala bab 3. Oke, bab 3 ya, lihat ya. Nah, lihat. Baca ayat 21 dulu, mulai 21. Bab 3 ayat 21. Coba baca. Lalu 3 orang itu diikat dan dengan cupang, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, mereka dicampakkan ke dalam perapian yang dinyalakan. Terus, karena kita raja itu keras, perapian pun panaskan secara luar biasa.
hingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang melihat Sadrak, Mesach, Abednego. Nah, ini nama lain dari anaknya Azaria Misael. Mereka punya nama Syria yang namanya Sadrak, Mesach, Abednego. Tapi orang yang sama. Oke, terus. Tapi Sadrak, Mesach, dan Abednego, ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala, itu dengan dalam keadaan terikat. Terus ayat 24 baca. Kemudian kerajaan Nebukadnezar terkejut. Dia segera bangun dan berkata kepada para memimpinnya, bukankah tiga orang yang telah kita dampakkan dalam keadaan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar raja-raja. Katanya, tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat, Ini baru ya. Oke, makanya saya lihat. Oke. dan yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa. Nah, baik. Coba kalian lihat dua jalan cerita tadi, dilempar ke situ, lalu kemudian terkejut raja. Ada sesuatu yang hilang tidak? Ada yang hilang tidak? Seperti ada loncatan. Disitulah tambahan Daniel ayat 24 itu. Coba balik ke situ. Tambahan Daniel. Oh iya, nyambung nggak masalah. Nyambung di situ. Jadi dia setelah ayat 23 itu, tetapi ketiga orang, saya ambil yang nasib terjemahan baru yang pertama, bukan yang terbaru. Saya ambil yang baca yang lama. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesach, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala ke dalam dengan terikat. Lalu sambungannya itu di sini. Mereka bertiga berjalan di tengah api sambil menyanyi bagi Tuhan, memuji, lalu berakhir ajalnya berdiri dan seterusnya. Ada malaikat di situ. Baru kemudian barulah reaksi dari Raja Nebukadnezar. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Nah itu. Jadi dalam kitab suci edisi Katolik itu langsung digabung. Ayat 23 langsung masuk ke 24. Jadi kemudian ayat 24 ini akan berubah ayatnya. Akan berubah ayat yang 24 yang di kitab Daniel itu sendiri. Dia akan menyambung ayat yang sesudah. Nah, jadi di sini ayat keberapa dia menjadinya akhirnya? Sebentar. Ayat 91. Ya karena panjang tambahan yang itu. Ya ayat 91. Yang tadi 24 di kitab Daniel itu menjadi 91. Jadi tambahan Daniel itu langsung dimasukkan ke dalam sesudah ayat 23. Ya kan, sudah itu menjadi 91 ininya. Tambahan yang berikutnya, yang 24 di kitab Daniel akan menjadi 91. Karena ini sampai ayat 90. Nah, karena ini terjemahan ekumenis dan orang Protestan tidak menerima tambahan Daniel dalam kitab suci, maka dikeluarkan, ditaruh di Deuterokanonika dan langsung disambung ke reaksi Nebukadnezar. Nah, kalau kalian nanti membaca edisi Katolik akan jelas kelihatan di mana dimasukkan. Nah, setelah bab 12 langsung bab 13 masuk di sini juga. Yaitu cerita tentang Susana, Daniel dan Susana. Setelah itu cerita tentang Bel Dragon 14, Bel dan naga. Jadi kita lihat nama-nama raja di belakang setelah ayat bab 2 itu adalah nama-nama raja Syria. Abad 3, abad 2 sebelum Masehi. Baik, jadi kita lihat ya. Nah, dengan demikian kita perhatikan, kalau mau baca kitab Daniel dengan sedikit lebih teratur, pakailah edisi Katolik. Sehingga tambahan itu langsung masuk ke dalam konteks. Ini ekumenis. Sehingga mau tidak mau yang kita cetak dulu yang Protestan punya dulu. Baru yang
tambahan-tambahan kitab yang tidak diterima oleh Protestan masuk dalam bagian Deuterokanonika. Tapi kalau Katolik sendiri, ini adalah terjemahan yang bahasa Inggris Katolik, maka semua langsung di dalam tempatnya masing-masing. Tidak ada yang disebut dengan Deuterokanonika di sini. Tidak ada. Ada. Coba lihat buku dari diterjemahkan oleh, tapi dari Spanyol, buku yang sifatnya untuk katekese. Itu Katolik tuh. Dulu di Jakarta pernah dijual, bahkan di Pontianak juga dijual. Pokoknya edisi untuk katekese, semua disusun dengan urutan Katolik. Dan ada pengantar dan kemudian ada catatan kakinya juga. Edisi untuk belajar sebenarnya, untuk memperdalam. Ada pengantar setiap buku, lalu ada catatan kaki. Ini juga sama. Ini edisi untuk belajar sebenarnya. Ada catatan kaki di bawah, ada pengantarnya di atas. Ada keterangan-keterangan tambahan bagaimana mempelajari pesta-pesta Yahudi, bagaimana bentuk tulisan, bagaimana bentuk bait Allah dulu, apa pakaian orang-orang dulu. Ini ada edisi untuk memang untuk khusus untuk mereka yang mau belajar secara lebih serius kitab suci. Ada banyak tambahan pengetahuan di sini. Baik, ini tentang bentuk buku. Jadi kalau kita mau melihat ini, maka kita lihat kitab Daniel dipisah jadi dua. Kalau kita mau melihat edisi yang Katolik, kita akan lihat hanya satu kitab Daniel. Karena dia dimasukkan langsung ke dalam buku Daniel itu. Baik. Pembagian. Nah, sekarang kita lihat pesan-pesan teologi yang penting dari kitab Daniel. Apa pesan teologi yang penting? Ada 3 bisa kita lihat. Yang pertama ialah siapakah Tuhan dan bagaimana umatnya berhadapan dengan Tuhan. Jadi tentang teologi tentang siapa Tuhan dan bagaimana umat bersikap terhadap Tuhan. Yang pertama ialah Daniel seperti kitab orang-orang Yahudi lain mengakui Allah itu satu, keesaan Allah, monoteisme. Dan manusia harus mempunyai iman yang bisa tampak dalam apa? Tampak dalam kesaksian hidup. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus berani menyatakan dirinya sebagai orang beriman, memberikan kesaksian dalam hidup, bahkan sampai menumpahkan darahnya. Karena ini zaman di mana orang-orang Israel sedang ditindas. Jadi kesaksian iman sampai menumpahkan darah. Ini diharapkan dari orang-orang yang percaya kepada Allah. Kalau kita baca Daniel 2:47, Daniel 3, 24, 26, 34, coba kita perhatikan 2:47. 2:47, Daniel 2:47. Apa dikatakan di sana? Ya. Ada yang bisa menemukan teksnya? Berkatalah raja. Ya, coba bacakan. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnyalah Allah-Mu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang mengungkapkan rahasia-rahasia, sebab Engkau telah dapat mengungkapkan rahasia itu. Nah, ini pengakuan dari raja loh, bukan orang Yahudi ya. Allah adalah Tuhan di atas segala-galanya. Ada dewa-dewi, semua di bawah Allah Israel. Ya tentu monoteisme waktu itu masih monoteisme yang belum sungguh-sungguh apa istilahnya murni. Masih ada keberadaan dewa-dewi. Hanya yang lain dewa itu di bawah Tuhan. Nanti ada saatnya monoteisme mutlak. Dewa-dewi pun tidak ada. Sesungguhnya dewa-dewi itu tidak ada. Sama yang Paulus mengatakan berhala itu pun tidak ada. Hanya ada Tuhan Yesus. Itu monoteisme mutlak. Hanya ada satu Tuhan di atas segala-galanya. Jadi monoteisme ini masih monoteisme yang mengakui keberadaan makhluk-makhluk lainnya tetapi di bawah Tuhan.
Nah, bangsa lain mengakui Allah sebagai Allah Israel ya, sebagai Allah yang tertinggi. Maka orang Israel sendiri pun harusnya memberikan penghargaan kepada Allah yang setinggi itu, yang tertinggi itu. Dengan apa? Cara hidup mereka, dengan keberanian mereka membela iman mereka, kalau perlu sampai menumpahkan darah. Ini satu. Lalu kedua, nah inilah yang kita lihat dalam tambahan kitab Daniel. Coba lihat Deuteronomika, tambahan kitab Daniel. Ada disebut dengan satu puisi yang bagus. Tambahan kitab Daniel. Makanya jadi panjang tambahannya itu kan sampai ayat 90. Lagu pujian ketiga pemuda. Ada ketemu judulnya? Ketiga pemuda di dalam perapian itu serentak bernyanyi, memuji dan memuliakan Allah. Ada kan dapatnya? Tambahan Daniel ya. Di teks saya itu ayat 51 ke atas. Di situ kalian lihat apa? Pujian semesta alam. Coba kalau kita baca itu menarik sekali. Ini selalu kami doakan para imam biarawati itu, kami selalu doakan pada hari Minggu pagi dan hari-hari pesta untuk ibadah pagi. Lihat di situ, terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami, Engkau patut dipuji dan ditinggikan selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus, sungguh namamu layak dipuji dan ditinggikan selama-lamanya. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu, terpujilah Engkau dalam samudera, terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu, terpujilah Engkau di bentangan langit, terpujilah Engkau hai segala ciptaan Tuhan, terpujilah Allah hai segenap langit, pujilah Tuhan hai malaikat Tuhan, pujilah Tuhan hai segala air di atas langit, pujilah Tuhan hai segenap alam bala tentara Tuhan, pujilah Tuhan hai matahari dan bulan, pujilah Tuhan hai bintang-bintang di langit, hujan dan embun, segala angin, apalagi api dan panas, udara dingin dan panas, embun dan salju, es dan hawa dingin, embun, beku dan salju, siang dan malam, terang dan gelap, halilintar dan awan, bumi, gunung-gunung dan bukit-bukit, segala rumput tumbuhan di bumi, semua mata air, lautan dan sungai. Apalagi? Binatang-binatang besar di laut dan semua yang bergerak dalam air, unggas di udara, semua binatang liar dan ternak di bumi, anak-anak manusia, Israel. Lalu sekarang sudah masuk manusianya. Lihat, jadi pujian ini disebutnya pujian semesta alam. Dari makhluk yang tidak hidup sampai dengan makhluk yang hidup. Dari tumbuhan sampai dengan manusia. Nah, di sini mau dikatakan dalam kitab Daniel, semua ciptaan Allah ini adalah karunia dari Allah, berkat Allah, jejak Allah, tapi bukan Allah. Jadi jangan menyembah gunung, pohon di sana. Memang ciptaan Tuhan, ada jejak Tuhan, tapi bukan Tuhan. Karena mereka pun diajak untuk memuji Tuhan. Gunung memuji Tuhan, sungai memuji Tuhan, lautan memuji Tuhan, awan, udara, angin, hujan, halilintar, semua diajak untuk memuji Tuhan. Karena ini adalah ciptaan dari Tuhan, tapi bukan Tuhan. Karena Tuhan hanya satu, Allah Israel. Nah, kalau kalian lihat teks ini, kalian ingat puisi siapa? Bukan. Hidung Saudara Matahari dari Fransiskus Assisi.
udara, api, air, bahkan maut pun. Bahkan maut pun dianggapnya sebagai saudara-saudara. Jadi kemungkinannya Yesus Saudara Sisi juga mendapatkan inspirasi dari kitab Daniel. Kemungkinan. Ya, karena Yesus Sisi suka membaca kitab suci. Jadi kemungkinan dia juga pernah membaca ini dan kemudian menghayati bahwa seluruh alam itu hadir dalam seluruh ciptaannya, maka dia bisa menyapa ciptaan itu sebagai saudara dan saudara, yang hidup maupun yang tidak hidup, batu, rumput, lalat, semut. Dan Yesus tidak suka saudara lalat. Karena pemalas, taunya hanya mencerok di tempat yang busuk-busuk lagi, lalat. Tapi dia juga tidak suka dengan saudara semut. Kenapa? Yang satu ekstrim pemalas, yang satu ekstrim terlalu rajin, tak sempat berdoa. Pernah ada semut kan? Tak pernah berhenti kan? Jadi dua-duanya dia tidak suka. Ekstrim malas, ekstrim rajin. Satu tidak mau bekerja, satu terlalu rajin bekerja sampai lupa berdoa. Dua-duanya saudaranya, tapi ya ada saudara yang harus diperbaiki sedikit. Setiap saudara ada rahmat, tapi ada rahmat yang sulit. Ada juga rahmat yang sulit. Baik, kita lihat ya. Jadi ini dalam teks Daniel, dalam tambahan itu, semua semesta alam adalah ciptaan yang patut dipuji, tapi mereka bukan Allah. Hati-hati, jangan mendewakan batu dari zaman nenek moyang kita. Itu pohon beringin itu jangan ditebang, itu bahaya itu. Jadi masih ada banyak anggapan kita, terutama yang sudah ada angker-angkernya itu kan, gelap-gelapnya lagi, kemudian segala macam sulurnya itu sudah. Itu semua ciptaan Tuhan, karunia Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Jadi perlu disyukuri, tapi mereka adalah makhluk ciptaan yang sama seperti ciptaan yang lain, yang bisa diajak untuk memuji Tuhan. Jadi umat Allah itu diundang memberi kesaksian tentang siapa Allah. Siapa Allah. Jadi kita diundang untuk memuji Tuhan dan mengikuti Tuhan kehendaknya. Dengan cara apa? Merenungkan hukum Tuhan, mengikuti hukum Tuhan. Jadi kitab Daniel walaupun itu banyak berisi juga tentang sejarah raja-raja, dimensi religiusnya lebih tinggi dari dimensi politiknya. Dia berbicara tentang raja, tapi itu dalam konteks untuk menekankan iman. Nah, pada zaman raja ini yang terjadi. Nah, orang-orang Israel menghadapi ini, maka imannya harus diperteguh, dikuatkan, disesuaikan, diperdalam. Ini maksud dari penulis kitab Daniel. Dimensi religius di atas dimensi politik. Pencemaran Allah dituliskan supaya apa? Supaya orang Israel percaya walaupun baik kudus dicemarkan oleh Raja Yunani, nanti akan dipulihkan kembali. Dan memang waktu mereka berjuang, orang Makabe, mereka berhasil mengusir Raja Yunani. Mereka membuat pesta selama 8 hari, menyucikan bait Allah. Itu ada pesta orang Yahudi yang besar. Mereka punya 4 pesta besar dalam sejarah setiap tahun. Termasuk diantaranya itu tadi, penyucian bait Allah. Itu dipestakan selama 8 hari. Kenapa 8 hari? Ketika mereka berhasil mengusir orang-orang Yunani, mereka masuk kembali ke bait Allah yang telah dinajiskan. Mereka menemukan masih ada sisa minyak kudus. Orang Israel itu seperti di Italia itu, setiap tahun itu setiap provinsi Italia itu harus mempersembahkan minyak zaitun ke Basilika Santo Fransiskus dari Assisi 4 Oktober pada hari raya pesta. Kenapa? Fransiskus dari Assisi adalah
pelindung negara Italia. Sah. Jadi setiap provinsi itu setiap tahun mempersembahkan minyak zaitun murni. Itu dipakai untuk menyalakan api yang ada di kapel bawah, di mana ada makam Santo Fransiskus. Itu harus menyala terus. Ada api, dan itu datang dari minyak zaitun yang dipersembahkan setiap tahun oleh provinsi, bergantian giliran. Nah, ini yang sama dengan Israel dulu. Atau sebenarnya yang ini meniru sebenarnya tradisi Bait Allah dulu. Dalam tradisi Bait Allah ada selalu minyak zaitun yang murni yang didoakan, yang dipakai untuk menyalakan api di Bait Allah, di mana menandakan kehadiran Allah di tempat sakral, bukan sakral Maha Kudus, tempat yang Maha Kudus, tabut perjanjian dulu, lalu kemudian gulungan-gulungan kitab suci yang disimpan di kotak tertentu. Nah, tabernakel kita itu sebenarnya meniru itu. Mereka punya kotak lemari menyimpan gulungan kitab suci yang dibacakan setiap saat, diambil dari sana. Lalu selalu ada lampu yang menyala. Nah, tradisi kita itu sebenarnya mengambil juga tradisi itu. Nah, waktu Bait Allah dinajiskan, lalu kemudian Makabe berhasil mengusir orang-orang Yahudi Yunani, mereka masih menemukan botol kecil dari minyak zaitun yang dulu yang dipakai untuk menandakan kehadiran Tuhan. Ternyata minyak zaitun itu cukup untuk 8 hari. Maka mereka buat pesta penyucian selama 8 hari. Setiap tahun begitu. Lalu kalian melihat ada kaki Dian yang 9, itulah sebenarnya dipakai untuk pesta penyucian badan. Mengapa 9? Padahal hanya 8 hari. 9 lilin dipakai sekarang, bukan dipakai lagi minyak lampu, tapi pakai lilin. Karena lilin ke-9 itu dipakai untuk menyalakan lilin 1, lilin 2, lilin 3, lilin 4, lilin 5. Jadi 9. Satu lilin sebagai penyala. Supaya seimbang juga, bagus kan Bait Allah. Apa namanya itu? Kaki Dian yang 9 itu. Nah, ini. Jadi ini Bait Allah dicemarkan, diberikan kepada mereka, akan dipulihkan, dan memang akan dipulihkan pada zaman Makabe. Terjadi ketika Makabe berhasil mengusir paling tidak hampir 100 tahun orang Yunani dari Israel. Mereka pernah jadi bangsa merdeka. Demikian kekudusan Allah tetap dipertahankan. Inilah teologi yang pertama. Allah yang kudus, yang besar, yang maha tinggi, di atas segala-galanya, bahkan diakui oleh bangsa asing, raja dan kaisar. Tidak ada bangsa, tidak ada Allah yang setinggi, sehebat Allah orang Israel. Tapi manusia harus menyembahnya dengan cara hidup yang benar, membelanya juga kalau perlu dengan menyerahkan nyawanya. Jangan takut, karena walaupun nampaknya kita akan kalah suatu saat, sepertinya kita sedang menderita, Allah pasti akan menang. Ini teologi yang pertama, kekudusan Allah, dan iman orang Israel mempertahankan kekudusan tersebut dengan cara hidup. Yang kedua, Allah adalah Tuhan atas sejarah manusia, sejarah dunia. Dalam dunia politik, siapa yang menulis sejarah? Si pemenang. Zaman Orde Baru, sejarah ditulis oleh keluarga Soeharto. Entah benar atau tidak kan itu. Ada banyak rahasia yang katanya tersimpan di dokumen-dokumen di tempat lain, belum dibongkar, tak bisa dibuka. Lalu yang kita pelajari adalah yang kita dapat dari buku sejarah SD SMP, yang pada saat itu adalah dunia Orde Baru. Apakah seluruh sejarah? Belum tahu. Sekarang berdebat orang kan, siapa di belakang pemberontakan PKI? Masih ada keributan di situ. Versi dari Orde Baru PKI, tapi versi yang lain ada lagi katanya. Siapa dalangnya? Macam-macam cerita. Nah, sejarah selalu menjadi sejarah si pemenang kan itu. Nah, dalam kitab Daniel, bukan hanya kitab Daniel ya, dalam dunia perjanjian lama, sejarah adalah sejarah para raja. Pada zaman raja ini si Anu. Jadi
selalu menceritakan konteksnya adalah siapa yang berkuasa dan siapa yang menjadi raja. Kalau kita lihat pembukaan semua ini semua cerita tentang raja-raja. Coba perhatikan contohnya saja, Yehezkiel atau Hosea. Pilih saja satu, Hosea. Satu-satu. Pasti akan muncul dengan pada zaman tahun keberapa dari raja tertentu. Anda dapat Hosea? Atau Amos? Nah, baca saja. Hosea, silakan. Ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi ini langsung menderekkan nama raja-raja. Coba lihat kitab Amos. Kan kurang lebih sama. Perkataan Amos, salah satu seorang peternak domba dari Tekoa yang mendapat penglihatan tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan pada zaman Jeroboam, anak Yoas, Raja Israel 2 tahun sebelum tahun. Nah ini semua mulai dengan siapa yang menjadi raja. Karena sejarah adalah sejarah yang ditulis oleh mereka yang berkuasa. Itu kenyataan. Sejarah belum tentu bisa objektif 100% demikian adanya. Nah inilah manusia menjadi tuan atas sejarah. Ini kenyataan. Nah dalam teologi sejarah ini, kitab Daniel atau kitab para nabi mau mengatakan Allah mau bekerja di balik sejarah manusia tersebut. Allah bisa bekerja dengan caranya sendiri, terutama untuk membela umat pilihannya Israel. Dan Daniel menuliskannya menjadi sejarah para bangsa, mulai dari Nebukadnezar, Raja Assyria, Raja Yunani, dengan menempatkan Allah sebagai yang paling tinggi. Dia adalah Tuhan. Kalau manusia Tuhan, Allah adalah Tuhan atas sejarah dunia. Bukan hanya bangsa Israel, sejarah dunia, sejarah manusia. Ini menjadi tekanan dari kitab Daniel. Allah akan menang menghancurkan raja-raja yang jahat. Makanya dalam struktur tadi ini ditempatkan pengadilan atas raja justru di bagian yang paling tengah itu, bagian sosisnya itu, daging sapinya itu, sapinya, daging sapi atau daging ayam apapun namanya itu di situ. Sinilah Allah menang. Raja-raja akan diadili. Kemenangan akan diberikan, ganjaran akan diberikan kepada orang-orang Israel. Walaupun mereka harus tadi memberi kesaksian tentang apa yang harus mereka alami. Jadi Allah adalah Tuhan atas sejarah. Pada akhirnya semua manusia, orang Israel akan menuju saat terakhir, keselamatan akhir. Itulah eskatologi ya, hal-hal terakhir, keselamatan akhir, di mana orang akan sampai pada kerajaan Allah. Dimana saat Allah akan menetapkan kerajaannya. Allah akan menetapkan kerajaannya. Jadi dalam segala cerita penglihatan, dalam segala cerita kesulitan orang-orang Yahudi, termasuk juga cerita bagaimana 3 sahabat itu dibakar tetapi tidak hangus, ada malaikat melindungi, atau Daniel dilempar ke gua singa tetapi malah singanya itu jadi binatang peliharaannya. Ketika Daniel keluar lalu musuh-musuhnya dilempar, belum masuk langsung singanya sudah makan semua musuh-musuhnya sampai tidak ada sisa tulangnya. Jadi mau dikatakan itu kemenangan tetap di tangan Tuhan. Itu memberikan pada orang Israel dengan gaya apokaliptik keselamatan akhir, pengharapan, peneguhan, jaminan akan keselamatan, kepastian dalam kebingungan. Karena kita bisa mengerti kalau saat kita ditendas di kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, di mana kita tak bisa cahaya apapun lagi, masih ada yang bisa mengatakan di ujung itu ada lorong terbuka, bukan pintu tertutup. Di situ ada keselamatan kita. Nah itu dipastikan dengan Tuhan sejarah ini.
Allah adalah Tuhan dari segala penindasan, akhirnya juga akan dikalahkan. Tuhan Allah akan menang. Itu pesan teologi yang kedua. Dan yang ketiga, peran tokoh yang baru muncul, anak manusia. Siapakah anak manusia ini? Kitab Daniel mengatakannya sebagai pribadi yang mempunyai arah Mesias. Karena dia nanti akan ikut mengadili bersama dengan Allah. Dan tradisi tua dari Yahudi, tradisi lisannya mau mengatakan selain anak manusia ada Elia lagi di sampingnya. Nah, ungkapan anak manusia ini Bar Enas, ini bahasa Aram, atau Ben Adam bahasa Yunani, atau Huios Anthropu bahasa Yunani, ini bahasa Ibrani, ini bahasa Aram, ini bahasa Yunani. Untuk orang Kristen sebelum ini perjanjian lama, pra-Kristen, itu adalah pribadi ilahi yang bersifat mesianis. Dan dalam perjanjian baru ini diarahkan pada Yesus Kristus. Siapakah anak manusia? Menurutmu, Petrus? Nah, kan Yesus mengatakan pada Petrus kan, menurutmu siapa anak manusia itu? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pengakuan dari berbahagialah engkau Petrus, sebab bukan manusia mengatakan kepadamu, tapi Allah sendiri yang berbicara melalui engkau. Perjanjian baru mengarahkan pribadi ilahi ini, Mesias adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, ada tafsiran mengatakan itu bisa seorang manusia yang ditinggikan, itu bisa berarti orang-orang Yahudi sebagai bangsa atau makhluk surgawi. Tapi pada akhirnya Daniel mau mengatakan anak manusia adalah seorang yang mengantarai Allah dan manusia. Dan itulah peran Yesus kan, pengantara, Tuhan dan pengantara kita. Dan doa-doa kita selalu ditutup dengan kalimat itu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kita, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dia adalah pengantara yang mewahyukan siapa Allah. Yesus datang untuk mewahyukan siapa Bapa. Siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah revelator, pewahyu. Dan dia membuat dunia baru. Jadi apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah pada Injil. Jadi semua unsur dari kitab Daniel bisa terarah kepada Yesus di perjanjian baru. Kerajaan Allah, kerajaan yang benar, adil dan kekal. Kalau kita lihat dalam Daniel 7:14 itu dituliskan. Daniel 7:14. Ada menemukan 7:14 apa dikatakan itu? Padanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Kerajaan yang kekal, yang tidak akan musnah. Kerajaan yang benar dan adil, keselamatan akhir. Inilah beberapa pesan teologi dari kitab Daniel. Bagaimana kita belajar dari Daniel? Tentu kalau kita baca lebih lanjut, masih lebih banyak hal yang lebih kaya bisa kita dapatkan. Tapi paling tidak berapa poin utama tadi disampaikan. Yang pertama ialah iman kepada Allah, Tuhan atas sejarah. Manusia beriman kepada Tuhan yang adalah Allah adalah Tuhan atas sejarah dunia, bukan manusia yang menjadi Tuhan atas sejarah dunia. Tuhan yang menjadi sejarah dunia. Dan kebijaksanaan Daniel, walaupun orang muda, kebijaksanaan yang datang dari Allah. Ingat ketika dia harus membela Susana, ratusan orang ikut pendapat dua orang tua yang jahat itu. Hanya Daniel yang sendiri mengatakan, aku tidak bersalah aku tidak bertanggung jawab atas darah perempuan Israel ini. Dan satu orang ini berhasil mengalahkan ratusan orang. Jadi kebijaksanaan itu bukan dari siapa yang bersuara paling banyak,
mayoritas tidak selalu benar. Demokrasi mendewakan mayoritas, voting. Pokoknya 50% plus 1 menang. Ikan itu, tapi belum tentu itu yang benar. Daniel satu orang melawan ratusan orang itu hanya 0,0 sekian persen melawan 99,999%, tapi dia yang benar. Jadi kebiasaan itu datang dari atas, bukan dari jumlah 50% plus 1. Dia bukan soal demokrasi mayoritas dan minoritas, tapi kebenaran dan kejahatan. Nah, itu tidak tergantung kepada jumlah, tapi sungguh kepada isi. Lalu ketiga, mempertahankan kekudusan Allah dengan kesaksian hidup. Daniel meminta pembaca-pembacanya, kalau kita sungguh-sungguh meyakini Allah kita adalah yang tertinggi, atau Allah tidak ada saingannya sama sekali, maka tunjukkanlah itu dalam hidup kalian. Keberanian kalian membela itu, kesungguhan hidup kalian tentang itu. Berarti tinggal di mulut saja, tapi sungguh dalam cara hidup. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu dua-duanya adalah anak manusia yang diyakini sebagai Mesias hadir dalam diri Yesus Kristus. Ini keyakinan iman kita. Daniel mengatakan anak manusia adalah Mesias yang dijanjikan, dan kita orang Kristen percaya itu adalah dalam diri Yesus Kristus. Sudah dalam kegenapan itu. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi tak usah lagi mencari anak manusia yang lain. Ada anak manusia yang sudah dalam dirinya adalah Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Siapakah anak manusia? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Petrus kepada Yesus, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia mengatakan kepadamu, tetapi Allah Bapa-Ku yang di surga. Itu kalimat dari Yesus. Jaminan kebenaran 24 karat. Lebih lagi 24 karat itu masih bisa didahului, diatasi oleh yang lain lagi kan. Baik, saudara-saudari, terima kasih. Jam 8.34 pas ya. Walaupun Yesus adalah Mesias 24 karat 100%, tetapi masih ada yang menantikan Mesias ya. Ya, orang Yahudi belum percaya kan itu. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Atau malu-malu. Malam Pastor. Malam. Tadi kita melihat di tambahan kitab Daniel bab 3 ayat 86. Oke. Itu berkata, pujilah Tuhan, hai roh dan jiwa-jiwa orang benar. Apakah ayat ini berarti mengajak roh dan jiwa-jiwa orang benar untuk memuji Tuhan juga? Baik, kita percaya orang Yahudi itu mempunyai cara berpikir yang berbeda dengan Kristenan ya. Kita kan meyakini gereja yang berjuang, kita yang berziarah. Gereja yang menderita, mereka di api pencucian. Gereja kudus, mereka yang sudah masuk surga. Orang Yahudi berpikir berbeda. Kita yang hidup dunia Sheol, di bawah tempat roh-roh orang meninggal, menunggu sampai saat pengadilan terakhir. Nah, pada saat itulah baru roh itu akan jadi, dan kemudian surga. Jadi kemungkinan teks itu berbicara tentang dunia Sheol itu. Kan yang turun ke bawah itu tidak semua, pokoknya semua orang turun. Ada orang benar, ada orang tidak benar kan gitu. Nah, dunia Sheol itu dibayangkan adalah dunia yang terpisah dari dunia manusia dan dunia Allah. Tapi Daniel bahkan mengatakan sampai dunia yang terpisah itu pun bisa kita ajak untuk memuliakan Tuhan. Walaupun sudah terpisah dari hidup kita, terpisah dari Allah,
kita ajak dia untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan demikian besar, bisa mengatasi batas ini. Itu maksudnya. Berarti ini termasuk devosi ya? Bukan devosi, keyakinan, pandangan tentang pembagian dunia ini. Dalam tradisi Yahudi begitu. Dunia orang hidup, dunia orang mati, Sheol. Situlah roh-roh itu tinggal. Dan tidak ada kaitan dengan kita. Kita tak bisa mendoakan mereka. Mereka hanya menunggu kapan pengadilan terakhir. Pada saat itulah mereka akan diadili. Dan dunia tentu Allah sendiri. Jadi ada pembagian tiga, tapi beda dengan pembagian kita. Kalau kita semua masih tetap berkait dengan ikatan Yesus di tengah-tengahnya. Kalau mereka tidak. Berarti itu tempat kematian ya? Ya. Ada lagi? Terima kasih Pastor. Apakah ada lagi? Nah, Pastor, ini mau ada yang menarik nih di ayat 12. Di bab 12. Ini di bab 12 yang pertama itu dikatakan kan begini, yang Daniel. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsa. Ini maksudnya apa Mikael ya, Pastor ya? Iya. Betul ya? Kitab Daniel menyinggung pribadi ini. Karena dia bicara tentang akhir zaman di sini. Ya, dia bicara tentang ini. Makhluk surgawi. Oh. Jadi dibayangkan makhluk surgawi ini adalah malaikat Mikael. Karena ada tafsiran macam-macam ini. Tafsiran tentang manusia yang ditinggikan, dimuliakan, orang Yahudi atau makhluk surgawi. Dan dalam kitab Daniel, makhluk surgawi itu seperti dikaitkan dengan Mikael, panglima bala tentara. Oke, yang menarik ini yang 12 nih Pastor, cuma susah apa pengertiannya. 12 ini angka cantik ini. Berbahagialah orang yang tetap menanti dan mencapai 1335 hari. Ini kira-kira maksudnya apa ya? Atau pakai bahasa kiasan lagi kali ini? Ya, itu pasti bermain dengan angka simbol 1335 hari. Iya. Ini mungkin ada kaitan dengan, mungkin saya belum tahu ya, harus saya cek lagi kan. Apakah masa pemerintahan raja tertentu, penganiayaan pada saat tertentu, mereka hitung dengan tanggal, dengan jumlah hari, bisa jadi. Nah, karena ini ingat, sebenarnya buku Daniel bukan berbicara tentang masa depan, dunia kiamat. Saya bicara tentang peristiwa yang sedang mereka alami, kenyataan yang sudah mereka jalani sejarah. Jadi mungkin harus dilihat ini 1335 hari ini pada masa pemerintahan siapa, pengalaman apa yang sedang ada pada saat itu. Ya, harus cek dulu. Saya tidak tahu persis sekarang dia bicara tentang yang mana. Memang di kitab Daniel pasti bicara tentang nubuatan ya. Ya memang semua nabi bernubuat, semua nabi bernubuat. Cuma apa yang dinubuatkan ini benar-benar ya powerful ya, banyak kayak itu seperti yang anak manusia segala macam itu kan. Itu persis itu keluarnya itu. Daniel itu lebih banyak bicara tentang peristiwa itu sendiri pada saat itu. Sementara Nabi misalnya Yesaya kan, terutama Trito Yesaya, dia lebih menggambarkan pengharapan. Misalnya serigala dan domba duduk bersamaan, anak mengulurkan tangan ke sarang ular beludak, tidak apa-apa. Itu lebih pada harapan di mana dunia hidup dalam kedamaian. Yang bermusuhan bisa berdamai. Jadi digambarkanlah dengan serigala dan domba, bayi dengan ular, tidak saling menyakiti tapi hidup dalam keharmonisan. Thank you. Baik, ada lagi? Apakah ada lagi? Sudah. Bisa ada yang bilang Nama itu sendiri bukan nama pribadi tertentu. Nama Daniel itu mau mengungkapkan isi dari buku itu. Ada yang menulis, tapi penulis itu belum tentu namanya Daniel. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan cerita fiktif, cerita nyata, tetapi tokoh Daniel itu sebagai orang yang suku bernama Daniel mungkin bukan, tapi ada penulisnya.
Sama dengan beberapa buku kitab suci lainnya kok. Tidak semuanya itu yang ditulis itu adalah orang yang di situ. Jadi dalam kitab suci itu biasa. Pesan itu mau disampaikan melalui personifikasi dengan orang. Contohnya. Oke, Ya. sudah cukup? Sebenarnya belum cukup ya. Tapi kita cukupkan ya. 335 loh mau untuk. Oh iya. Awas nanti ada yang masang jadi. Jadi bagi yang kepengen coba-coba ya, Coba-coba. itu katanya ini kata ada satu joke ya, katanya itu bukan taruhan, bukan judi, tetapi itu prediksi yang berhadiah. Baik, terima kasih Pastor. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu dan perhatiannya untuk belajar bersama Pastor Tony. Sebagaimana kita sebutkan di depan bahwa hari ini merupakan pertemuan terakhir untuk bulan ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di tanggal 20 Agustus. 20 Agustus. Habis Panjat Pinang. Ya, kita libur cukup panjang. Jadi boleh beraktivitas yang lain dulu. Seperti si Serna ya, boleh Zoom online bersama Monsignor Pitt ya. Ya, ada di online. Itu apa ya, kesukaan apa? Malang ya. Kesukaan Malang ada Monsignor Pitt yang memberikan pengajaran kitab suci di online juga. Jadi kalau tidak di sini boleh ya, silakan memilih yang lain. Baik. Baik, kita mau tutup dengan doa. Apakah ada yang bersedia untuk menutup dengan doa? Ibu Lili lah ya, udah lama nih nggak doa. Beri ya. Ya udah ditunjuk sama. Nanti diberkati oleh pastor. Kan biasanya ada pastor ini, pastor. Pastor Alfi. sedang healing juga, sedang healing di tempat kami. Lagi Oke. retret beliau. Mari kita angkat tangan dan kemenangan kita. Sama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu pada kami semua hari ini, terutama kami hari ini, malam ini boleh belajar banyak apa yang Engkau ingin katakan kepada kami melalui Nabi-Nabi Daniel. Sungguh banyak yang kami pelajari malam ini, Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa apa yang telah kami pelajari, apa yang Engkau telah sampaikan kepada kami melalui gembala kami, semuanya tidak akan sia-sia. Semuanya akan membangun iman kami. Terima kasih. Kami mohon penyertaan-Mu, Tuhan Yesus, agar kami semuanya boleh pulang ke rumah masing-masing dengan baik dan selamat. Dan kami juga mohon untuk gembala kami yang terkasih, mohon penyertaan-Mu agar Engkau boleh selalu berikan kesehatan yang baik, sukacita yang melimpah untuk selalu melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas gembala yang sungguh mengasihi kami dan selalu memberikan dan sharingkan apa yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon berkat dari Pastor. Tuhan bersamamu. Semoga lama kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, perjalanan pulang ke rumah masing-masing, istirahat kita nanti malam, dan kegiatan kita besok untuk selanjutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam. Tadi kalau ada yang berisi absensi boleh tolong dibantu ya. Ada di belakang sana. Tinggal